Nama saya Miftah Godin, pengawas SMA dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta. Program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat, merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program tersebut telah diluncurkan oleh Bapak Menteri pada tanggal 27 Desember 2024. Saya sebagai pengawas sekolah memiliki kewajiban untuk mensukseskan program tersebut melalui pendampingan di sekolah binaan saya. Sejak terbitnya buku panduan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya langsung mensosialisasikan panduan tersebut pada sekolah-sekolah binaan saya. Kemudian saya melakukan pendampingan agar panduan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pada awal tahun pelajaran 2025-2026, saya melakukan monitoring pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah binaan saya. Hasil monitoring pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah binaan saya menunjukkan bahwa semua sekolah binaan sudah melaksanakan pembiasaan pada kegiatan sehari-hari di sekolah. Namun memang belum semuanya bisa terakomodir ke 7 pembiasaan tersebut. Pembiasaan yang banyak dilakukan oleh sekolah adalah pembiasaan gemar belajar, berolahraga, dan beribadah. Sekolah-sekolah binaan juga sudah melaksanakan pembiasaan melalui kegiatan kokurikuler, yaitu pada tema-tema yang terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tema yang banyak dikembangkan oleh sekolah pada kegiatan kokurikuler adalah tema yang berkaitan dengan pembiasaan berolahraga, gemar belajar, beribadah, bermasyarakat, serta makan sehat dan bergizi. Adapun hasil monitoring terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 7 kebiasaan, sekolah sudah membuat catatan harian penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Catatan harian ini dibuat oleh sekolah binaan sesuai contoh pada panduan. Namun ada beberapa sekolah yang mengembangkan sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Secara umum, catatan harian sudah diisi oleh murid. Namun sebagian orang tua belum memberikan validasi pada catatan harian tersebut. Sebagian guru juga belum melakukan konsultasi dengan orang tua terkait penerapan pembiasaan, khususnya bagi murid yang terindikasi belum terbiasa melakukan 7 pembiasaan. Dari hasil observasi kami dapat melihat catatan hasil refleksi pembiasaan antara murid dengan orang tua. Namun sebagian sekolah masih terlihat kosong. Sekolah sudah merekap hasil pembiasaan melalui wali kelas atau guru wali dalam bentuk laporan pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari hasil monitoring tersebut ditemukan bahwa sebagian besar sekolah binaan belum melakukan evaluasi bulanan untuk menindaklanjuti hasil laporan pemantauan yang sudah dibuat. Berdasarkan hasil monitoring, kami berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentu dengan melihat aset yang dimiliki sekolah. Dalam rangka meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua, saya menghimbau kepada para kepala sekolah untuk memanfaatkan teknologi digital sesuai kemampuan sekolahnya masing-masing. Solusi yang kami tawarkan dan telah disetujui oleh kepala sekolah adalah penguatan kapasitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan juga penguatan guru dalam melaksanakan pembimbingan pada murid yang terindikasi belum terbiasa melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Strategi yang saya lakukan adalah mendampingi para guru untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran terintegrasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya saya juga melakukan pendampingan kepada para guru untuk menyusun program pembimbingan kepada murid secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berdasarkan pengalaman membuktikan bahwa pendekatan coaching sangat cocok untuk membantu murid mencapai tujuan tertentu melalui tahapan yang terstruktur. Pendekatan coaching ini juga sudah banyak digunakan oleh guru dalam mendampingi murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Surahman, Kepala SMA UII Yogyakarta. Saya sangat terkesan pada Bapak Miftah Godin selaku pengawas pembina sekolah kami, terutama dalam hal pendampingan terhadap kami untuk mensukseskan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulai dari beliau memberikan sosialisasi
serta mendampingi kami pada tahapan implementasinya. Seperti arahan beliau dalam mengimplementasikan program ini, kami berpedoman pada panduan penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari Kemendikdasmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dino Igati. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA UII Yogyakarta. Pada awalnya saya merasa bingung bagaimana membimbing siswa untuk merubah perilaku yang belum terbiasa menjadi hal yang terbiasa. Setelah mendapatkan pelatihan dari pengawas kami, Bapak Miftah Kodin, tentang pengintegrasian kebiasaan anak Indonesia hebat, pada pembelajaran dan coaching, saya menjadi lebih percaya diri. Pengintegrasian pada pembelajaran di kelas, saya mulai dari mengidentifikasi dari laporan pantauan yang kami lakukan. Siswa yang teridentifikasi belum terbiasa melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya berikan tugas tambahan dengan tujuan untuk meyakinkan siswa pentingnya pembiasaan itu dilakukan. Saya juga melakukan coaching pada siswa yang masih dalam kategori belum terbiasa agar mereka dengan senang hati merancang aktivitas dan melaporkan perkembangannya kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramunditya Ahimsa Untoro dari kelas 10 ICT 3. Kesan saya setelah di-coaching oleh Ibu Deno Igati. Pada awalnya saya takut kalau dimarahi, tapi ternyata Ibu Deno sangat santai. Ibu Deno menanyakan tentang hal yang paling menyenangkan hari ini. Jadinya saya lebih tenang. Setelah itu kami berdiskusi, mencari solusi masalah bersama. Dan akhirnya saya merancang jadwal. Besok setelah 1 minggu akan saya laporkan progresnya. Kesan saya menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrita, Kepala SMA Bina Anak Soleh Yogyakarta. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sudah dilaksanakan dengan baik di sekolah kami, khususnya pada kegiatan sehari-hari, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada awalnya, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat belum terintegrasi di dalam kegiatan intrakurikuler. Namun setelah dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh pengawas Bapak Miftah Kodin, kami sangat senang karena guru-guru mulai mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di dalam kegiatan intrakurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Juni Florensa Gitara, selaku guru sosiologi di SMA Bias Yogyakarta. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya merasa senang karena keraguan kami terhadap integrasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada proses pembelajaran sudah terjawab. Hal ini terjawab melalui pendampingan dari pengawas serta pembinaan beliau. Kami sudah menyusun RPP yang mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan ternyata banyak sekali topik ataupun materi yang bisa diintegrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah kami susun, kemudian melakukan tindak lanjut dengan pembimbingan pada murid-murid melalui pelaksanaan coaching. Dan melalui pelaksanaan coaching diketahui bahwasanya murid-murid merasa senang dan merasa terbantu dalam melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian strategi pendampingan yang saya lakukan di sekolah binaan dengan harapan dapat ikut serta mempercepat suksesnya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih.